Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eliza Dewi Oktavianti dan Tri Wahyuningsih akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko hukum bank syariah. Pengertian risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank, ketiadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank maupun bank terhadap pihak ketiga. Profil risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak atau agungan yang tidak memadai. Risiko hukum dapat terjadi di seluruh aspek transaksi yang ada di bank, termasuk pula dengan kontrak yang dilakukan dengan nasabah maupun pihak lain yang berdampak terhadap risiko lain. Sumber-sumber risiko hukum. 1. Kontrak atau hukum atau peraturan. 2. Dokumen pendukung. 3. Respon pengaduan. 4. Keterlibatan kegiatan ilegal. Tujuan utama manajemen risiko hukum. Tujuan utama manajemen risiko hukum adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi. Klasifikasi risiko hukum. 1. Risiko regulasi. Risiko regulasi adalah risiko yang timbul dari peraturan dan undang-undang yang mengatur organisasi bisnis atau pasar tempat ia beroperasi. Yang kedua, risiko sehubungan dengan kontrak. Risiko ini berkaitan dengan kewajiban kontraktualnya dengan pihak ketiga, seperti kegagalan untuk mengirimkan barang dan jasa dalam tenggang waktu yang telah disepakati sesuai kontrak. Yang ketiga, resiko non-kontraktual. Beberapa resiko dapat muncul untuk bisnis tanpa menjadi bagian dari kontrak apapun dengan pihak ketiga. Pesaing dapat melanggar paten dan hak cipta organisasi atau meluncurkan produk serupa seperti yang ditawarkan perusahaan. Yang terakhir, resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah risiko yang berkaitan dengan berbagai kepatuhan yang dikenakan oleh bisnis. Kepatuhan ini mungkin berkaitan dengan kebijakan dan praktik internalnya. Penerapan manajemen risiko hukum. 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris. Dalam pengawasan ketiga dewan tersebut harus juga dapat memahami risiko hukum yang dihadapi dan memberikan arahan yang jelas. Ialah melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko di bank syariah. 2. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Penerapan manajemen risiko harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis bank syariah. 3. Kebijakan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko hukum meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Identifikasi risiko hukum. 2. Pengukuran risiko hukum. 3. Pemantauan risiko hukum. 4. Pengendalian risiko hukum. 5. Sistem informasi manajemen risiko hukum. Selanjutnya yaitu mitigasi risiko hukum yang dapat dilakukan bank syariah, yaitu yang pertama, melakukan kajian hukum atas dokumen-dokumen yang memiliki aspek hukum, baik berupa perjanjian atau peraturan internal sebelum diberlakukan. Yang kedua, memonitor perkara pengadilan yang sedang berlangsung dengan mengikuti segala perkembangannya. Yang ketiga, melakukan evaluasi transaksi material dari aspek hukum sebelum transaksi dijalankan. Dan yang terakhir, yaitu memberikan pelatihan atau penyuluhan aspek-aspek hukum sebelum transaksi dijalankan. Selanjutnya yaitu penilaian risiko inherent untuk risiko hukum. Dalam menilai risiko inherent atas risiko hukum, parameter atau indikator yang digunakan adalah yang pertama, faktor litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan
untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Yang kedua yaitu faktor kelemahan perikatan. Perikatan adalah hubungan antar dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan, di mana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu presentasi. Yang ketiga, faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Produk yang dimiliki bank atau transaksi yang digunakan bank akan mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketa di kemudian hari sehingga ada potensi resiko hukum. Selanjutnya yaitu kualitas penerapan manajemen resiko hukum. Kualitas penerapan manajemen resiko mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian resiko yang menentukan efektivitas penerapan manajemen resiko bank terhadap prinsip-prinsip penerapan manajemen resiko bank umum. Kualitas penerapan manajemen resiko terdiri atas 3 aspek, yaitu yang pertama, tata kelola resiko, yang kedua, kerangka manajemen resiko, dan yang terakhir yaitu kecukupan sistem pengendalian resiko. Selanjutnya yaitu kasus manajemen resiko hukum. Di sini ada kategori kasus, contoh kasus, dan solusi terhadap kasus. Yang pertama, strategi melindungi hedge yang salah. Dalam kasus Metal Gasel Shaft tahun 90, salah asumsi ekonomi, kegagalan likuiditas posisi, strategi yang menjurus pada penyelewengan. Solusinya menentukan strategi yang tepat. Yang kedua, ketidakcukupan pengawasan dan deregulasi internal berkaitan dengan berbagai macam penyelewengan. Dalam kasus kredit Lyonnais tahun 91, mismanajemen pinjaman, pencucian uang, penyelewengan kekuasaan berupa konspirasi antara politis, bankir, dan pemilik. Solusinya, memperkuat pengawasan, mempertegas regulasi yang ada, membuat aturan yang lebih mengikat bagi karyawan. Yang ketiga, kesalahan strategi dalam penataan seseorang yang tidak mengerti perdagangan sebagai pemimpin. Dalam kasus Kider Pribadi tahun 93, ketidakcukupan pengawasan, budaya promosi yang berlebihan, dan pembayaran laba palsu. Solusinya, menyeleksi pemimpin yang berkompeten di bidang tersebut, mengutamakan pemimpin yang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Yang keempat, kesalahan menentukan arah suku bunga. Dalam kasus Orange Country tahun 94, salah posisi terhadap arah suku bunga The Fed dan penyelewengan menggunakan dana wilayah untuk menutup kerugian. Solusinya, menentukan di awal suku bunga yang dikehendaki dan memperkuat aturan yang ada. Yang terakhir, kesalahan penetapan laba dan pertumbuhan pada aktiva yang tidak likuid. Dalam kasus LTCM tahun 98, laba dan pertumbuhannya ditempatkan pada aktiva yang tidak likuid. Solusinya, melakukan pengawasan yang lebih dan meneliti ulang data yang diinput. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.